saja ya untuk pertemuan malam hari ini ya. Oke, share screen-nya kelihatan ya. Oke, mungkin nanti sembari menunggu teman-teman yang lainnya yang nanti menyusul ya. Mungkin nanti yang tidak bisa hadir ya tadi karena mungkin ada rapat katanya ya, bisa melihat rekodnya saja ya. Nanti kalau misalnya ada yang sekiranya masih kurang dipahami dan ingin ditanyakan bisa langsung hubungin saya ya. Oke, jadi mungkin selamat saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, jadi ini pertemuan perdana ya untuk matriks dan ruang vektor. Nah, jadi untuk materi di pertemuan pertama itu kita membahas terkait sistem persamaan linear. Mungkin ini sudah pernah didapat ya, baik itu mungkin di SMA atau di TPB gitu ya. Tapi nanti di sini kita akan mengenal beberapa istilah yang baru gitu ya, dari yang sudah mungkin pernah didapatkan di SMA ataupun di TPB gitu ya. Nah, langsung saja ya, biar tidak terlalu lama nanti selesainya. Dari sistem persamaan linear dulu. Nah, mungkin pasti juga teman-teman sudah tahu ya, sistem persamaan linear itu apa. Ya, kalau dikatakan sistem, ya berarti ini lebih dari satu buah persamaan linear ya. Paling tidaknya ya ada dua buah persamaan yang eh, membentuk sebuah sistem gitu ya, atau mungkin yang bisa kita kenal dengan sistem persamaan linear dua variabel atau sistem persamaan linear tiga variabel dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin perlu diingat kembali gitu ya terkait bentuk umumnya itu seperti apa. Nah, jadi asumsikanlah di sini saya punya eh, katakanlah sebanyak m persamaan gitu ya, di mana persamaan pertamanya itu adalah A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan A1N XN ya sama dengan B1. Nah, kemudian untuk persamaan kedua saya punya A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah dan seterusnya sampai 2N XN ya sama dengan B2. Nah, ini dan seterusnya gitu ya. Ada sebanyak M persamaan, berarti AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah dan seterusnya sampai AMN XN sama dengan BN ya. Ini bentuk umumnya. Nah, mungkin kalau selama ini kita cuman kenalnya itu dua persamaan atau tiga gitu ya. Nah, di mata kuliah ini nanti kita akan ketemu dengan sistem persamaan linear yang banyak persamaannya gitu ya. Bisa 4, 5, atau bahkan lebih itu ya. Nah, sebagai contoh gitu ya, kita bahas dari yang ringan-ringan dulu. Mungkin ketika misalnya saya punya persamaan ya, sistem persamaan 5x ditambah y sama dengan 3, kemudian 2x dikurangi y, ini sama dengan katakanlah 11 begitu. Nah, ketika saya jumlahkan ini ya untuk mencari solusinya, saya bisa menjumlahkan kedua persamaan ya. Saya rasa ini kalian juga sudah tahu ya, berarti ini 5x ditambah 2x itu menjadi 7x. Nah, kemudian y ditambah minus y itu sama dengan 0. Kemudian 3 ditambah 11 itu adalah 14 ya. Sehingga kita peroleh nilai x-nya adalah 2. Nah, untuk mendapatkan nilai y, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Nah, misal saya ambil nih persamaan yang pertama nih. Ya, jadinya apa? 5x ditambah y itu sama dengan 3. Nah, maka 5 dikali 2 ditambah
Y itu sama dengan 3. Maka Y-nya ini berapa? Minus 7 ya. Bener? Oke. Nah, ya saya rasa itu gampang lah ya untuk pengantarnya. Nah, mungkin yang perlu diingat lagi ya, kita kembali eh, ke TPB gitu ya. Metode yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan ya, metode penyelesaian SPL. Nah, ada apa aja nih metodenya yang kalian ingat? Substitusi ya, kemudian eliminasi, benar. Kemudian campuran ya, substitusi eliminasi, substitusi dan eliminasi. Ya, ini mungkin kita kenalnya sudah di SMA. Kalau yang kemarin di TPB, ada apa lagi? Iya, ya metode Kramer yang memanfaatkan apa? Kalau di Kramer apa yang dimanfaatkan? Determinan ya. Kemudian yang kelima itu ada apa? Metode inverse ya, inverse matrix. Nah, jadi nanti mungkin yang akan diperdalam adalah di inverse matrix ini ya. Untuk di mata kuliah ini nanti yang akan diperdalam lagi. Bagaimana kita bisa menentukan penyelesaian sebuah sistem persamaan linear menggunakan inverse matrix. Nah, tapi nanti ini kita menentukan inverse-nya itu kan udah apa ya? Istilahnya untuk n yang lebih dari paling tidaknya lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Jadi ada matriks yang ukurannya itu 4 kali 4 ya. Ini ukurannya 4 kali 4. Nah, jadi mungkin kalau selama ini kita menyelesaikannya itu untuk yang 3 kali 3 atau 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini kan sudah biasa nih. Nah, nanti di mata kuliah ini kita bisa aja ketemu dengan matriks yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi nanti di mata kuliah ini kita nanti lebih mendalami ini ya di awal ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, mungkin perlu diingat lagi ya untuk yang Kramer itu ya kita punya solusinya XJ itu sama dengan determinan dari AJ dibagi dengan determinan A ya. Di mana matriks AJ di sini apa? Matriks AJ ini adalah dengan apa? Kita mengganti ya. Mengganti ya kolom J dengan apa? Dengan matriks B ya. Matriks B-nya itu adalah matriks hasilnya. Ya, kalau misalnya tadi di sini, nah, inilah anggota dari si matriks B-nya, kayak gitu. Nah, kalau inverse matrix, berarti apa solusinya? Solusinya itu adalah X sama dengan A inverse B. Ya, jadi kita mencari inverse dari A, baru kita kalikan dengan matriks si B-nya. Ya, ini mungkin yang perlu diingat. Oke. Nah ya, untuk metode penyelesaian SPL-nya tadi itu sudah ada ya, sudah kita bahas. Nah mungkin kita coba contoh ya. Contoh, misal tadi saya punya persamaan ya. Ini ada soal nih, misalnya contohnya tadi itu 5x tambah y sama dengan 3, kemudian 2x minus y itu sama dengan 11 ya tadi contohnya ya. Nah, ini kita coba ya mengingat kembali untuk penyelesaian dengan metode Kramer dan juga tadi inverse matrix. Mungkin dari yang pertama metode Kramer. Nah, untuk metode Kramer berarti kan tadi kita punya solusinya apa? XJ itu determinan dari AJ dibagi dengan determinan A. Nah, berarti langkah pertamanya kita ubah dulu ya. Ubah dalam bentuk matriks. Nah, jadi kita punya matriksnya apa nih? 5, 1, 2, min 1 ya.
Ini X dan ini yang Y. Nah, ini sama dengan 3 dan 11. Nah, jadi matriks A-nya yang mana nih? Yang ini ya, yang 2 kali 2 ya. Nah, ini matriks X-nya. Dan yang ini adalah matriks B-nya. Nah, berarti sekarang ya kita punya matriks A1-nya. Ini jadi apa kalau matriks A1-nya? Berarti kita mengganti kolom 1 dengan nilai B. Jadi apa? 3, 1, 11, dan min 1 ya. Nah, kalau misalnya A2, 5, 3, 2, 11. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah mencari determinannya. Ya, kita mulai mungkin dari si determinan A dulu deh. Determinan A. Gimana kalau determinan untuk ukuran 2 kali 2? Ya, 5 dikali min 1 ya. 5 dikali min 1 dikurang apa ditambah? Dikurang ya. Dikurang 1 dikali 2 ya. Nah, jadi berapa nih? Minus 5 dengan minus 2, jadi minus 7. Nah, kemudian untuk determinan A1-nya berapa? Berarti 3 dikali min 1 dikurang 1 dikali 11. Ini minus 3, ini min 11. Jadinya minus 14. Nah, kemudian determinan dari A2-nya berapa nih? 5 dikali 11 ya, dikurangin 3 dikali 2, berapa nih? 55 dikurangin 6, 49 ya. Nah, maka kita punya apa? Kita punya X-nya atau solusinya, X1, X2 itu apa nilainya? Ya, berarti kalau X1, si ini ya, A1-nya ini dibagi dengan yang ini. Berapa tuh jadinya? Minus 14 per min 7. Kemudian yang kedua, 49 dibagi minus 7. Ya, atau solusinya adalah 2 dengan minus 7. Ya, sama nggak tadi sama yang tadi? Nah, ya, sama ya. 2 dengan minus 7. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Masih ingat lah ya caranya ini ya? Iya, aman ya. Masih ingat harusnya. Masih mudah ini. Oke, mungkin kita coba untuk yang metode inverse. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, A inverse-nya ini sama dengan berapa? Nah, gimana kalau mencari inverse dari A? Berarti 1 per apa rumusnya? Determinan A ya dikali dengan apa? Adjoin dari A. Nah, adjoin dari A apa? Kalau misal saya punya ya A-nya itu adalah A, B, C, D. Berarti adjoinnya apa? D minus B minus C A gitu ya. Yang diagonal utamanya kita balik, kemudian yang lainnya ini kita kalikan minus. Nah, berarti sama dengan apa nih? 1 per determinan A tadi kita udah dapat ya. Minus 7. Nah, kemudian adjoin A-nya jadinya berapa nih? Adjoin A-nya berarti ini minus 1, di sini 5 ya, tukar posisi. Kemudian yang di sini kita kali minus. Ini minus 1, ini minus 2. Nah, biasanya untuk lebih mudah, kita langsung operasikan saja ya. Jadi, X-nya tadi kan rumusnya apa? A inverse dikali dengan B. Nah, jadi 1 per minus 7 dikali min 1, min 1, min 2, 5 dikalikan dengan B-nya tadi berapa? 3, 11. Jadi, untuk lebih memudahkan, kita operasikan dulu di matriksnya. Baru nanti kita kalikan minus 7. Gitu ya. Berarti ini berapa nih? Minus 1 dikali dengan 3 ditambah minus 1 dikali dengan 11. Berarti 1 per minus 7, saya tulis saja ya.
min 1 dikali 3 ditambah min 1 dikali 11 ya. Oke, nggak muat ya. Nah, ini kita mungkin langsung hitung saja lah ya. Saya juga kalian masih ingat lah ya untuk penyelesaian ini. Nah, jadinya ini berapa? Minus 14. Kemudian selanjutnya minus 2 dikali dengan 3 itu berapa? Minus 6. Minus 6 ditambah 55 adalah 49. Nah, maka ini hasilnya ya adalah 2 dan minus 7 ya. Sama ya. Jadi hasilnya sama. Jadi kesimpulannya mau pakai metode apapun hasilnya itu harus sama. Jadi kalau misalnya kalian coba mengerjakan soal dan ternyata hasilnya nggak sama, maka berarti ada yang salah. Gitu ya. Oke, sampai sini aman ya. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, aman ya, masih gampang. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sistem persamaan linier dua variabel itu bentuk umumnya itu adalah kita bisa buat jadi A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2 ya. Untuk umumnya kayak gini. Nah, ada 3 kemungkinan solusi ya. Solusi yang mungkin dari si SPL2 variabel ini. Yang pertama apa? Yang pertama dia tidak punya solusi ya. Tidak punya solusi. Nah, apa ciri-cirinya dia tidak punya solusi? Ya, kalau kita bawa ini ke dalam sebuah persamaan garis ya, di mana Y itu sama dengan C1 per B1 dikurang A1 per B1 X ya. Dan ini berarti Y sama dengan, kemudian yang kedua ini berapa? C2 per B2 dikurangin dengan A2 per B2 ya, X. Nah, dengan ini itu adalah konstanta ya. Konstanta. Dan yang ini itu kita sebutnya dengan gradien. Ya, oke ya. Include ya si minusnya ya tandanya ya. Nah, gradien. Nah, ketika dia tidak punya solusi ya, ketika kita membawanya ke konstanta dan gradien ini, ciri-cirinya adalah gradiennya ini sama ya, gradiennya sama, kemudian konstantanya itu beda. Ya. Kemudian solusi yang kedua itu dia tepat satu solusi. Tepat satu solusi. Ya, ini ciri-cirinya gradiennya itu dia beda dan konstantanya juga beda. Nah, kemudian yang terakhir itu tak hingga solusi. Kalau tak hingga solusi, ciri-cirinya itu gradien. Oke, saya baru bisa saja ya. Gradiennya dan konstantanya itu sama. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya gradiennya sama, gradiennya beda dan konstantanya itu sama. Ya. Nah, kalau misalnya ketemu kasus gradien sama dan gradien beda, konstantanya sama, maka ini dia artinya dia tepat satu solusi ya, di mana solusinya ini X-nya itu pasti sama dengan 0. Ya, di sini solusinya X sama dengan 0. Nah, Y-nya itu dia adalah si konstantanya. Ya, kayak gitu ya. Ini perlu diingat, seingat saya di soal UTS apa ya, kalau tidak salah tahun lalu keluar soal ada bentuk persamaan gitu ya. Contohnya mungkin seperti ini. Ketika ya contoh ya, saya buat dulu contohnya.
Contoh. Jadi ada persamaan seperti ini. X dikurang 4Y sama dengan 6. Kemudian 3X dikurang 12Y sama dengan A. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentukan A gitu ya. Sedemikian sehingga gitu. Sehingga yang pertama SPL memiliki tepat satu solusi ya. Tepat satu solusi. Kemudian yang kedua SPL tidak punya solusi. Dan yang ketiga tentunya SPL punya tak hingga solusi. Nah, jadi biasanya ada soal yang seperti ini muncul. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan, kita bisa membawa ke konsep yang ini tadi ya, membawa ke bentuk persamaan garis. Nah, berarti solusinya apa nih? Untuk persamaan garis yang pertama, kalau kita punya X dikurang 4Y sama dengan 6, ini artinya apa? Y-nya sama dengan apa? Minus 6/4 ya. Kemudian ditambah 1/4 X. Bener nggak nih? Oke, bener ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kalau misalnya 3X dikurang 12Y sama dengan A, berarti Y-nya sama dengan apa? Minus A/12, kemudian ditambah 3/12X ya. Atau bisa kita tulis juga sebagai minus A/12 ditambah 1/4X. Nah, perhatikan bentuknya ini. Poin pertama, gradiennya sama atau beda? Sama apa beda? Sama ya, 1/4 ya. Nah, gradien itu yang konstantanya si X. Nah, gradiennya sama. Perhatikan tadi, kapan dia gradiennya sama ya. Ini gradiennya sama. Kemudian ini gradiennya sama. Nah, berarti untuk kasus ini ada dua kemungkinan. Ya, dia punya solusi atau punya solusi yang tak hingga. Nah, berarti ketika katanya dia tepat satu solusi, ya, berarti solusinya apa? Tidak ada, gitu ya. Tidak ada nilai A, sehingga SPL tepat satu solusi. Satu solusi, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita pengen dia tidak punya solusi, berarti apa? Konstantanya harus beda. Ya, konstantanya beda. Artinya apa? Yang di sini, ini harus beda sama yang ini. Dengan kata lain, minus 6/4 itu tidak boleh sama dengan minus A/12. Ya, ini minusnya bisa kita coret. Ini dengan ini itu adalah 3 ya. Nah, artinya di sini kita punya apa? A-nya itu tidak boleh sama dengan 18. Ya, ini agar apa? Tidak punya solusi. Tidak punya solusi. Berarti kalau dia tak hingga solusi apa? Agar dia punya tak hingga solusi berarti apa? Lawan dari si yang tidak punya solusi apa? Berarti A-nya itu harus sama dengan 18. Kayak gitu. Sampai sini. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Masih aman? Oh, Bang ingin bertanya. Iya, silakan. Tadi yang tidak ada nilai A sebagai tempat satu solusi itu karena gimana, Bang? Oke, jadi gini. Perhatikan tadi di sini ya, saya ganti tinta dulu ya. Nah, perhatikan ya. Pertama, kita bisa fokus ke gradiennya dulu. Tadi ini kan saya udah tanya ya, gradiennya apakah sama atau beda? Ternyata gradiennya sama. Berapa? 1/4. Nah, kita lihat ke 3 opsi ini.
Yang pertama, ketika dia tidak punya solusi, berarti ciri-cirinya gradiennya sama. Ketika tepat satu solusi, dia gradiennya berbeda. Nah, ketika dia tak hingga solusi, dia gradiennya sama. Nah, berarti dari kasus ini, karena katanya tadi gradiennya ini sama, artinya apa? Artinya tidak akan mungkin ada nilai A yang membuat dia tepat satu solusi. Karena di sini jelas peraturannya adalah gradiennya harus berbeda, seperti itu. Jadi tidak ada nilai A yang memenuhi sehingga si SPL-nya itu tepat satu solusi. Seperti itu. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait matriks yang diperbesar. Nah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah augmented augmented matrix gitu ya. Matriks yang diperluas atau diperbesar. Nah, tadi kalau misalnya nih, saya tadi kan punya ya persamaan sistem persamaan linier yang bentuk umumnya adalah oke, ini jelas nggak kalau tintanya warna biru ini? Oke, jelas ya. Oke, oke biar lebih jelas saya ganti warna hitam saja deh. Nah, tadi kan ada punya ya A11, kemudian X1 ditambah A12, X2 ditambah dan seterusnya sampai A1N XN ya sama dengan B1, kemudian A21X1 ditambah A22X2 ditambah dan seterusnya sampai A2N XN sama dengan B2 dan seterusnya ini sampai AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah dan seterusnya sampai AMN XN sama dengan BN. Nah, ini bentuk ini bisa kita perluas jadi apa? Menjadi sebuah augmented matrix ini tadi, matriks yang diperluas atau diperbesar. Menjadi apa? Ya, kita masukkan saja tadi ini anggota-anggotanya ya. A11, A12, ya dan seterusnya sampai A1N. Kemudian kita tambahkan dengan yang B1 ini. B1. Nah, kemudian A21, A22 dan seterusnya A2N ini B2. Nah, ini dan seterusnya sampai AN1, ini juga seterusnya sampai AM2. Nah, ini seterusnya sampai AMN ya. Nah, ini seterusnya sampai dengan BN ya. Nah, inilah yang disebut dengan matriks yang diperluas. Nah, contohnya ya, misal tadi untuk SPL yang tadi ya, apa soalnya tadi 5 ya. 5x tambah y sama dengan 3, 2x min y sama dengan 11. Nah, ketika ingin kita ubah dia ke dalam matriks yang diperbesar, kita bisa tuliskan menjadi apa? 5, 2, 1, min 1, 3, 11. Nah, ya mungkin ini bisa kita kasih jarak atau bisa kita kasih garis putus-putus. Ya, di mana ini adalah matriks A-nya, yang ini adalah yang matriks B-nya. Seperti itu. Nah, jadi dengan adanya ini apa namanya? Augmented matrix ini kita bisa melakukan yang namanya operasi baris elementer ya atau yang kita sebutnya itu dengan OBE. Nah, apa itu OBE? Nah, OBE itu adalah sebuah operasi baris ya, di mana dia meliputi tiga hal ini. Yang pertama, kita bisa mengalihkan baris dengan konstanta tak nol, berarti boleh dia bilangan negatif atau bilangan positif. Yang penting dia tidak boleh sama dengan nol. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menukar posisi dua baris.
Ya, jadi kita tukar posisinya. Misal, ya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa menukar posisi 1 dengan 4. Sehingga nanti berubah menjadi 4. Oke, sebentar ya. Saya ambil sana. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi dia berubah nih. Yang tadi awalnya 1, 2, 3, 4. Karena kita tukar posisinya, si 1 dengan 4, maka jadi 4, 2, 3, 1. Ya, itu definisinya. Kemudian, apalagi? Kita bisa menambahkan kelipatan baris ke baris yang lainnya. Nah, misal nih, baris ini ada baris 1, baris 2, baris 3. Nah, kita boleh nih menambahkan kelipatan baris ini ke baris 1. Contohnya apa? Misalnya saya pengen buat jadi apa? Baris 1 ini saya ubah. B1 yang baru nih, ya itu sama dengan B1 yang lama. Ini saya tambahkan dengan misalnya 2 kali dari baris 3. Seperti itu. Ya, contohnya. Nah, jadi dengan operasi baris ini kita bisa menyelesaikan SPL dengan lebih mudah. Ya, oke. Misal di sini contohnya ya. Saya ambil contoh. Ya, misalkan ada SPL dia X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Kemudian yang kedua persamaannya 2X1 ditambah 4X2 dikurangin 3X3 sama dengan 1. Dan yang terakhir ini 3X1 ditambah 6X2 dikurang 5X3 ya sama dengan 0. Nah, ini berarti bisa kita ubah dia ke apa? Ke dalam bentuk augmented matrixnya tadi. Apa jadinya? Ya, kita ambil ini koefisien-koefisiennya. Berarti ini jadi 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, minus 3, minus 5. Ya, ini boleh dikasih garis ini. Kalaupun misalnya tidak ingin dibuat garis, nggak masalah sebenarnya ya. 9, 1, 0. Nah, ini tinggal apa? Tinggal kita OBE kan kita operasikan, ya. Nah, yang perlu diingat adalah apa? Untuk mendapatkan sebuah solusi dari SPL, kita harus ubah nih matriks yang di sini, ya, matriks A-nya ini ya, matriks A-nya kita ubah menjadi matriks identitas. Ya, identitas itu yang matriksnya diagonal utamanya adalah 1 ya, yang lainnya 0. Nah, ya jadi kita harus ubah nih. Kita melakukan operasi sehingga nanti matriks A-nya berubah menjadi matriks ini. Gitu ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya ya? Untuk menyelesaikannya, ya biasanya ya langkah pertama itu kita ubah yang 2 di sini dan 3 di sini menjadi 0. Nah, gimana caranya? Berarti ya, yang pertama kita bisa ubah nih baris kedua ya. Asumsinya B2 yang baru ini sama dengan B2 yang lama, baris kedua ini kita kurangin dengan apa? 2 kali baris 1 ya. Jadi kita pakai poin yang ketiga nih. Nah, biar lebih cepat gitu ya. Kita bisa langsung operasikan dengan yang baris ketiga juga. Berarti baris ketiga gimana? Baris ketiga dikurangin 3 kali baris pertama. Nah, nanti berubah jadi apa? Ya, ini matriks yang baris yang pertama kita tulis saja 1, 1, 2, 9. Nah, sekarang baris kedua nih kita berubah. Tadi ini 2 dikurangin dengan 2 kali 1. Berarti jadi 0. Nah, selanjutnya ini 4. 4 dikurangin 2. Berapa? 2 ya. Kemudian minus 3 dikurangin 2 dikali 2. Berarti jadi berapa? Minus 7 ya. Selanjutnya 1 dikurangin minus 2 kali 9. Ya, minus 17. Nah, kemudian yang ketiga juga kayak gitu. Nah, ini jadi 0. 6 dikurangin 3 kali 1 itu adalah 3. Ya,
Kemudian ini minus 5 dikurangin 3 dikali 2 itu minus 11. Kemudian 0 kita kurangin 3 kali 9 berarti minus 27. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa? Oke, bisa ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan. Nah, gimana kalau misalnya ternyata dia nggak satu, misalnya di sininya ini belum satu. Ya, ini kan tadi di sini karena satu dan di sini sudah satu ya. Nah, gimana kalau misalnya ini tidak sama dengan satu, gitu ya? Misal saya punya matriksnya itu, katakanlah kita ambil yang simple aja ya, yang 2 kali 2, 2, 1, misalnya ini 3 dengan 4 misalnya. Nah, ya ini ada misalnya di sini 5 dan 6 ya, ini contoh sembarang saja. Nah, gimana kita menyelesaikan ini dengan OBE? Nah, karena di sini posisinya adalah dia tidak ada yang satu. Nah, maka kita bisa ini buat jadi satu dengan apa? Dengan menggunakan ini. Mengalihkan dengan konstanta tak nol. Ya, berapa ini? Kita kalikan dengan berapa dia agar hasilnya satu. Ya, kita kali dengan 1/2 atau kita bagi 2 simpelnya. Nah, sehingga nanti barisnya jadi apa? Jadi 1/2 dan ini 5/2, yang ini 3, ini 4 dan ini 6 ya. Nah, kemudian kalau misal saya punyanya itu bentuknya seperti ini. 2, 1, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kalau ketemu yang seperti ini kan ada satu nih. Nah, kita buat dia ke atas, kita pindahkan. Kita gunakan yang apa? Yang ini, poin kedua, menukar posisi. Ya, sehingga apa? Jadinya kita punya 1, 4, 6, kemudian 2, 3, 5. Jadi nggak boleh kalian melakukan kayak gini tadi. Kalian kali dengan setengah gitu. Ya, sebenarnya bukan nggak boleh, tapi lebih ribet. Ya, lebih lama. Jadi lebih mudah ketika kita menukarkan barisnya saja. Gitu, biar cepat. Ya, bisa ya dipahami ya sampai sini ya. Oke, nah saya lanjutkan dulu yang soal ini tadi. Saya tulis ulang ya di sini berarti saya punyanya tadi satu satu 2 9 kemudian 0 2 minus 7 minus 17 0 3 minus 11 minus 27. Nah, ingat ya, tujuan kita itu adalah membuat dia jadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ya, ini tujuan kita. Nah, sekarang di sini tadi sudah 1 0 0. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, ini 1 0 0 ini, langkah selanjutnya kita ubah yang di sini menjadi 1. Ya, gimana caranya? Berarti kita bisa lakukan perkalian tadi ya. Berarti B2 yang baru ini sama dengan setengah B2. Nah, berarti kita punya apa sekarang? Jadinya 1 1 2 9 ini 0, kemudian 1 minus 7/2 dan minus 17/2. Nah, ini 0, ini 3, ini minus 11, ini minus 27. Nah, setelah ini menjadi 1, ya, selanjutnya kita bisa ubah ini dulu jadi 0, ya. Gimana caranya? Ya, perhatikan, karena di sini sudah 0 dan 0, maka kita operasikan dia dengan baris kedua. Maka jadi apa operasinya? Berarti B3 yang baru nanti akan sama dengan baris ketiga, kita kurangin 3 kali baris kedua. Ya, agar ini membentuk jadi 0. Nah, jadi gimana nih hasilnya? Jadinya ini 1 1 2 9, yang ini 0 ya, ini tetap ya baris kedua ya, 1 minus 7/2 minus 17/2. Nah, ini menjadi 0, ini pasti jadi 0. Nah, selanjutnya tinggal ini, minus 11 dikurangin 3 kali minus 7/2. Berapa tuh hasilnya? Jadinya itu adalah
Berapa? Minus 1/2 ya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya ini berarti minus 3/2. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, nah perhatikan, ketika tadi misalnya ini 2, nah dan di sini 1, ya, misal kayak gini bentuknya. Nah, jadi untuk langkah berikutnya, kalian jangan lakukan ini. Tapi apa yang kalian lakukan? Tukar barisnya. Karena dia sudah 1, ya. Kalau misalnya tadi ini posisinya dia adalah 1 ya. Di sini jadi 1, 2, 1 gitu. Nah, ini kalian tukar saja posisinya. Ya, yang ini jadi ke sini gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah berbeda nih, bukan 1 lagi dua-duanya, maka kita bisa lakukan langsung dia buat ini jadi 1. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu bisa ya dipahami ya, diikuti ya cara melakukan OBE. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Oke, aman ya. Nah, setelah ini menjadi 0, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat yang ini menjadi 1 dulu ya. Jadi langkahnya 1, 0, 0, 1, 0, 1. Baru nanti kita ke atas, baru nanti kita ke sini. Gitu ya. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, berarti untuk membuat ini menjadi 1, berarti apa? Kita kali dengan apa? B3 yang baru ini sama dengan 2 kali ya? Atau minus 2 kali? Ini kita kali dengan minus 2 ya, B3. Agar ini jadi 1, berarti ini jadinya apa sekarang? 1, 1, 2, 9, 0, 1, minus 7/2 minus 17/2 0, 0, 1. Nah, ini dikali dengan minus 2 ini menjadi 3 ya. Nah, ini sudah 1, selangkah selanjutnya berarti kita ubah ini menjadi 0. Dengan siapa kita operasikan? Dengan si baris kedua ya. Nah, berarti untuk menyelesaikannya berarti kita buat saja B1 yang baru nanti ini akan sama dengan B1 kita kurangin dengan baris kedua. B2. Ya, berarti ini jadi apa nanti nilainya? Ini 1, yang ini 0. Ya, kemudian ini dengan ini itu menjadi 11 ya. 11/2. Kemudian yang ini itu 35/2. Nah, ini jadi 0, 1, minus 7/2. Selanjutnya ini minus 17/2. Yang ini 0, 0, 1, 3. Nah, ini sudah 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, selanjutnya ini kita buat jadi 0. Nah, untuk membuat yang ini menjadi 0, kita operasikan dengan siapa? Kita operasikan dengan si yang ini ya, baris ketiga ini. Kita operasikannya dengan yang ini. Nah, apa operasinya? Ya, berarti yang pertama untuk baris 1 dulu nih. B1 yang baru ini sama dengan baris 1 kita kurangin dengan 11/2 baris 3 ya. Lawannya ini biar dia hasilnya 0. Kemudian untuk baris ketiga gimana? Baris kedua. Baris kedua berarti sama dengan baris kedua kita tambahin dengan 7/2 baris ketiga. Gitu ya. Nah, ini jadinya apa nih hasilnya? 1, 0, 0, dan ini adalah 1. Kemudian ini 0, 1, 0, ini nanti hasilnya 2. Kemudian ini 0, 0, 1, ini 3. Nah, perhatikan kita sudah mendapatkan bentuk dari matriks identitas 3 kali 3-nya. Berarti sampai di sini kita sudah selesai. Maka solusinya ya, solusinya tadi ya, tadi soalnya itu X1, X2 ya. X1, X2, X3 ini adalah sama dengan 1, 2, dan 3. Jadi X1-nya adalah 1, X2-nya 2, X3-nya adalah 3. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya, bisa dipahami?
Gimana? Bisa diikuti? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Gampang ya? Oke, ya saya harap bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, kalau misalnya nanti mau ada yang masih bingung, silahkan tanya saja ya. Jadi ingat ya, yang langkah-langkahnya, langkah pertama buat ini menjadi satu. Kalau misalnya sudah satu, ya udah. Kalau misalnya tadi dia belum satu, bisa kita tukar baris atau kita kalikan dengan konstanta. Ya, setelah ini satu, buat ini menjadi 00. Nah, kemudian setelah itu buat ini jadi satu, baru di sini 0, baru di sini satu, baru ke sini 0, baru ke sini 0, 0. Ya, seperti itu stepnya. Jadi, ini langkah pertama, ini langkah kedua, langkah ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi ada 7 langkah untuk mendapatkan solusinya ya. Oke, saya lanjut dulu kalau memang tidak ada pertanyaan. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk eselon. Nah, ini ada 4 sifat ya dari bentuk eselon. Yang pertama, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris tersebut adalah 1, di mana bilangan 1 ini disebut dengan satu utama. Maksudnya gimana? Misal ada satu baris nih, ya, kayak ini tadi nih. Nah, perhatikan untuk baris ini. Nah, dia ada satu utamanya itu di sini yang paling depan gitu. Ya. Jadi perhatikan kalimatnya satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris tersebut adalah satu gitu. Ya. Jadi kayak contohnya tadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, pada baris ini bilangan yang pertamanya itu ya bilangan tak 0 pertamanya adalah si satu. Nah, ini kita sebut dengan satu utama. Nah, di baris kedua juga ada satu nih, ya. Yang lainnya kan 0 nih. Nah, yang ini satu. Nah, yang satu ini disebut dengan satu utama. Ya, begitu juga untuk baris ketiga. Nah, ini yang disebut dengan satu utama. Nah, kemudian yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya ada pertama saya udah OBE kan gitu ya. Dengan OBE saya peroleh ini bentuknya. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 misalnya seperti ini. Nah, maka ketika ketemu bentuk seperti ini, kita harus pindahkan ini ke bawah ya, kita tukar posisinya. Sehingga yang dia 0 semua ini dia berada di paling bawah. Jadi kita ubah dia menjadi apa? 1 0 0 0 1 0 0 0 0. Seperti itu maksud dari poin yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama dari paling rendah pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Misal tadi ya, saya punya ini 0, 1, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1. Ya, ini satu. Nah, perhatikan bahwa satu utama yang di sini dia lebih ke kiri, ya. Maksudnya dia lebih depan. Nah, kalau ketemu bentuk yang seperti ini, maka ini harus dinaikkan ke atas. Ya, jadi intinya pada baris yang pertama, ya, satu utamanya itu harus yang paling terdepan. Ya, jadi kita ubah menjadi apa? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kemudian satu utama yang berikutnya boleh dia di paling kiri. Contohnya tadi misal kalau saya punya 1 0 0 0 0 1 0 0 0. Seperti ini boleh, boleh. Ya, yang penting ya pada baris yang paling atas, yang paling ini, yang paling tinggi ini, satu utamanya dia harus paling kiri. Kayak gitu.
Ya, jadi kalau selagi di sini misalnya ini satu, maka ini kita naikkan ke atas seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sudah nol, ya di sini seperti ini bentuknya tidak apa-apa. Seperti itu. Ini maksud dari si poin yang ketiga. Nah, kemudian untuk yang poin keempat katanya setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki eh, nol pada tempat-tempat lainnya. Nah, ketika kita berhasil membuat dia menjadi ya, jadi ada nih satu nol nol dua misalnya. Kemudian ini nol, ini satu, ini nol, ini tiga misalnya. Nah, kemudian saya punya ini nol nol satu, kemudian ini nol misalnya gitu ya. Nah, ketika ini ya, ini maksudnya setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki nol pada tempat-tempat lainnya. Jadi kalau ada satu utama nih, ini kan satu utama, ini satu utama, ini satu utama. Nah, maka yang di sini dan di sini haruslah nol, ya. Maksudnya gini, yang satu kolomnya ini, yang lainnya itu harus nol, seperti itu. Ya, jadi nggak boleh nih, misalnya di sini dua, kayak gini. Nah, atau yang misalnya di sini 4 gitu. Nah, ini nggak boleh gitu, berdasarkan aturan yang keempat. Nah, ketika sebuah OBE hanya memenuhi ketiga persamaan ini, inilah yang disebut dengan eselon baris. Ya, ini disebut dengan eselon baris. Nah, tapi kalau dia berhasil memenuhi keempatnya, ya, sampai yang keempatnya ini, maka dia disebut apa? Eselon baris baris tereduksi gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia hanya memenuhi tiga, maka dia sampai eselon baris. Tapi kalau dia memenuhi sifat yang keempat, ya, satu 2 3 4 disebut dengan eselon baris tereduksi. Seperti itu. Ya, oke. Jadi contoh nih ya, bentuk eselon baris, ya contohnya itu kita bisa buat misalnya tadi ini satu 4 min satu 3 kemudian 0 1 5 7 misalnya. Nah, ini 0 0 1 2 eh. Nah, perhatikan di sini, ini satu utamanya oke, di sini 0. Nah, tetapi di sini satu utamanya ternyata di atasnya itu 4. Ya, kalau seperti ini disebut dengan eselon baris. Nah, dari sini juga ya, ini satu utama tapi di sini ternyata tidak nol gitu. Nah, maka dia disebut dengan eselon baris. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk bentuk eselon. Bisa dibedakan eselon baris dengan eselon baris reduksi. Ada pertanyaan? Tidak? Biar saya lanjut. Tidak ya? Oke, silakan. Kalau eselon baris reduksi itu tuh sama aja kayak matriks itu dong identitas. Oke, nah jadi, nah matriks eselon baris tereduksi tidak selamanya dia matriksnya itu identitas. Ya, contoh, kalau saya punya nih 0, 1, 1, 0, 1. Nah, kemudian ini 0, 0, 0, 1. Ini 2. Kemudian ini 0, 0, 0, 0, 0. Ya, ini sama nggak nih? Lurus nggak? Oke. Nah, ketika kita ketemu bentuk seperti ini, nah ini dia adalah eselon baris reduksi. Baris tereduksi. Ya, gimana caranya itu tadi? Makanya kita lihat dulu berdasarkan aturan yang pertama. Nah, ada satu utamanya. Nah, kita lihat di sini. Berarti satu utama pada baris pertama yang mana? Yang ini ya. Nah, satu utama. Ini satu utama. Kemudian satu utama baris kedua yang mana? Yang ini ya. Nah, ini satu utama. Nah, berarti poin satu terpenuhi. Kemudian yang kedua, terdapat baris yang seluruhnya nol itu ditaruh ke bawah.
Nah, perhatikan, ini baris paling bawahnya 0 semua. Berarti terpenuhi, ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat. Nah, jika terdapat dua baris berurutan dengan satu utamanya itu yang paling kiri, dia yang paling atas. Nah, kita lihat di sini, ya. Dia sudah memenuhi juga. Satu utama yang paling kiri sudah menempati yang paling atas. Seperti itu. Nah, kemudian lihat yang keempat. Setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki nol pada tempat-tempat lainnya. Nah, kita lihat. Ini satu utama, nah di sini nol, di sini nol. Ini satu utama, di sini nol, di sini juga nol. Ya, maka dia memenuhi keempatnya, berarti dia eselon baris tereduksi. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham ya? Oke. Nah, jadi dengan eselon baris tereduksi tadi ya, kan tadi lebih umum atau lebih banyaknya tadi eselon baris tereduksi itu bentuknya adalah matriks identitas gitu ya. Nah, dengan adanya ini ya, misal ketika di sini misal ini 2 3 1 gini ya. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Ini kan sudah eselon baris tereduksi ya. Atau saya tulisnya jadi EBT ya, eselon baris tereduksi. Nah, dengan seperti ini, inilah yang memudahkan kita. Jadi kita sudah bisa dapat solusinya. Ya, apa? X-nya itu adalah 2, misalnya Y-nya 3 dan Z-nya adalah 1 gitu. Nah, jadi ketika kita punya SPL nih, ya, saya punya SPL, ya saya bawa dia ke augmented matrix. Nah, lalu saya lakukan OBE, ya, sehingga menghasilkan eselon baris tereduksi. Nah, ini akan memudahkan kita menentukan solusi dari si SPL-nya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak sampai eselon baris tereduksi, sampai eselon baris saja. Ketika dia ternyata itu cuma sampai eselon baris, bagaimana? Ya, tidak masalah gitu ya. Misal, contohnya, kayak tadi ini, misal ya, saya punya 1, 2, 0 misalnya. Ya, kemudian ini 0, 1, 1 gitu ya. Ini 0, 0, 1, lalu ini ada 2, 3, 1. Ya, ini kan dia apa? Ini eselon baris atau eselon baris tereduksi? Eselon baris ya. Kenapa? Karena di sini ada 2 nih di atas satu. Nah, di atas satu ini juga ada 1. Nah, kalau seperti ini, ya kita bisa cari solusinya. Berarti ini yang pertama kita tahu apa? Z-nya itu sama dengan 1. Kemudian Y ditambah Z sama dengan 3. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, ini adalah solusinya. Nah, tapi dari sini kita bisa dapat lagi nih nilai Y-nya adalah 3 minus Z. Berarti berapa? 2 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai X itu sama dengan 2 dikurang 2Y ya. Berarti ini minus 2 ya. Bener nggak? Bener nggak ini? 2 dikurangin 2 kali 2. Minus 2 ya. Nah, berarti solusinya ini tadi adalah apa? X sama dengan minus 2, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. Seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya ada yang kosong nih? Ya, oke. Nah, ternyata ada yang kosong. Misalnya kayak gini contohnya. Saya buat satu. Misalnya tadi di sini 2. Nah, di sini 0, ini 2, kemudian ini 0, 0, 1, 3. Nah, ini 0, 0, 0, 0. Nah, seperti ini. Gimana nih solusinya? Nah, pertama ya, berarti persamaan pertama kita punya apa? X ditambah 2Y itu sama dengan 2 dan siapa? Si Z-nya itu sama dengan 3. Nah, ini solusinya. Nah, tapi kan solusinya itu harus dalam bentuk X, Y, Z. Ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Nah, jadi kita bisa misalkan ya, untuk menyelesaikan ini, saya tulis di sini ya, misal ya, saya punya Y itu sama dengan T, di mana T itu bilangan real. Ya, nah maka solusi dari ini tadi ya bisa saya tuliskan di sini.
Saya tulis di sini ya. Nah, berarti X-nya solusinya apa? 2 dikurangi dengan 2Y. Y-nya kita ganti jadi T. Ya, untuk T bilangan real. Kemudian, Y-nya itu sama dengan T. Ya, T itu bilangan real. Nah, kemudian Z-nya adalah 3. Ya, jadi artinya kalau ketemu bentuk seperti ini, maksudnya ini apa? Artinya ada tak hingga solusi ya. Tak hingga solusi. Kenapa? Ya, saya bisa aja coba ambil T-nya sembarang. Saya coba misalnya T-nya sama dengan 1. Nanti ada satu solusi. Ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Tapi kalau saya coba lagi, T-nya misalnya 10. Nah, nanti saya dapat lagi solusinya. Kalau saya coba lagi T-nya misalnya 200, ya saya dapat lagi solusinya. Kayak gitu. Jadi, ada tak berhingga solusinya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Yang lain bisa ya? Nah, selanjutnya ada yang namanya eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, apa bedanya eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan? Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bedanya di mana? Kalau si eliminasi Gauss, ini kita sampainya di apa? Bentuk eselon baris. Ya, jadi hasilnya nanti ketika kita lakukan OBE, ya, dia hanya menghasilkan bentuk eselon baris. Tapi di eliminasi Gauss-Jordan, ya, ketika kita terapkan dia OBE, maka hasilnya nanti akan membentuk eselon baris tereduksi. Tereduksi. Nah, jadi sebenarnya eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan di sini hanyalah istilah penamaan saja. Jadi ketika tadi nih, kita kan melakukan OBE nih. Kita melakukan OBE. Nah, ketika ternyata hasil yang kita temukan tadi itu membentuk eselon baris, ya, maka inilah yang kita sebut berarti kita telah melakukan namanya eliminasi Gauss. Nah, tapi kalau kita berhasil menemukan solusinya dalam bentuk eselon baris tereduksi, berarti yang kita lakukan itu adalah melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kayak gitu. Jadi, kuncinya balik lagi di OBE tadi. Ya, tinggal bagaimana nanti hasilnya. Apakah dia membentuk eselon baris atau membentuk eselon baris tereduksi. Seperti itu. Nah, bisa ya dipahami ya bedanya eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan? Oke. Ya, saya rasa tidak perlu ya contohnya ya. Tadi contohnya itu kita bisa berangkat dari si ini tadi. Ya, jadi kayak ini tadi contohnya yang si ini tadi. Nah, berarti dari contoh yang ini ya, dari contoh yang ini sebentar. Nah, contoh yang ini berarti kita sudah melakukan apa? Kita lakukan eliminasi Gauss apa eliminasi Gauss-Jordan? Kan ini tadi hasil akhirnya nih, bentuk matriksnya. Nah, ini eselon baris atau eselon baris tereduksi. Eselon baris tereduksi. Nah, berarti yang kita lakukan itu apa? Eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan? Gauss-Jordan. Iya, benar ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah eliminasi Gauss Jordan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada soal nih, tentukan solusi sistem persamaan berikut dengan eliminasi Gauss Jordan. Berarti kalian harus berhasil membuat apa tadi matriksnya ini menjadi eselon baris tereduksi gitu. Kalau misalnya kalian hanya sampai di sini saja eselon baris, berarti kalian belum selesai menyelesaikan soalnya seperti itu. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Ini soal UTS
Saya 2021 semester 3 ya. Nah, soalnya seperti ini. Jadi ketika kita ketemu soal, apa yang pertama kali kita lakukan? Langkah satu kita ngapain dulu nih? Kalau kita mau menyelesaikan SPL. Memperbesar matriks. Oke, kita uh, sebelum kita memperbesar matriks, kita ubah dulu ini ke dalam bentuk matriks ya. Merubah merubah jadi matriks gitu. Jadi matriks dulu. Biar tidak bingung. Ya, kita rubah dulu ke dalam matriks. Jadinya apa nih? Jadinya 0, 0, 1, 2, min 1. Kemudian ini apa nih yang kedua? 0, 0, 0, 1, min 1. Kemudian 0, 0, 1, 3, minus 2. Kemudian 2, 4, 1. Oke, bentar. Oh ya, ini 7, nah ini 0. Nah, ya seperti ini. Kemudian kita buat di sini A, B, C, D, E. Nah, ini sama dengan, nah ini berarti 4, kemudian 3, 7, 7 ya. Nah, setelah ketemu ya bentuk matriksnya, baru langkah berikutnya, langkah kedua, kita lakukan apa? Kita buat jadi augmented matrix. Ya, seperti apa bentuknya? Berarti tinggal kita tambahkan saja sebenarnya ini ke sini ya. Jadi nambah satu kolom lagi. Jadinya apa? Bisa saya tulis jadi 0, 0, 0, 2. Ini 0, 0, 0, 4. 1, 0, 1, 1. 2, 1, 3, 7. Minus 1, min 1, minus 2, 0. Nah, saya tambahkan. Misal ya kita kasih garis saja ya. Nah, ini 4, 3, 7, dan 7. Nah, setelah ini langkah berikutnya ngapain? Langkah 3. Berarti kita ngapain kalau sudah dapat augmented matrix? Melakukan apa? Operasi baris elementer gitu ya. Melakukan OBE. Nah, jadi dalam melakukan OBE, apa yang akan pertama kita lakukan kalau bentuknya seperti ini? Kan tadi ada 3 yang harus kita lakukan ya. Mengalihkan dengan konstanta tak 0, menukar baris, atau menjumlahkan atau menambahkan dengan kelipatan baris yang lainnya. Berarti kita ngapain dulu nih kalau ketemu bentuk yang seperti ini? Kita tukar barisnya ya, karena di sini 0. Ingat tujuan kita ingin membentuk dia ada satu utama di sini. Nah, berarti apa? Ini kita tukar barisnya. Ya, jadi yang pertama nih, tukar B1 dengan B4. Ya, jadinya gimana hasilnya? Jadinya saya buat sini saja ya, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, lalu 1, 0, oke, 1, 0, 1, 1. Nah, kemudian apa lagi? Di sini 7 ya. 7, 1, 3, 2. Kemudian ini 0, ini minus 1, minus 2, minus 1. Ya, kemudian yang ini menjadi 7, 3, 7, 4. Oke, nah setelah ini apa yang kita lakukan? Ya, kita ubah ini jadi 1. Berarti diapain? Biar dia jadi 1. Kali dengan 1/2 gitu ya. Atau kita bisa buat B1 yang baru ini sama dengan setengah dari B1 yang lama. Nah, jadi hasilnya apa di sini? Jadinya ini 1, 2 setengah, 7/2, 0, 7/2. Nah, yang lain ini tetap ya.
Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3, 2, min 1, minus 2, min 1, 3, 7, 4. Nah, sekarang sini sudah 1. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lihat nih, di kolom yang kedua. Ada tidak kira-kira yang bisa kita bentuk jadi satu utama? Ada kira-kira? Ada nggak kira-kira yang bisa kita bentuk jadi satu utama nih di kolom yang kedua? Tidak ya? Ya, karena di sini sudah 0, ya, maka tidak ada. Berarti kita bisa geser ke kolom yang berikutnya. Kita lihat di kolom yang berikutnya ini. Nah, perhatikan, ya. Berarti kita harus lihat di antara yang ketiga ini, yang 3 di sini. Nah, kita ingin membentuk satu utama. Perhatikan di sini nilainya ini adalah 0. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita tukar barisnya. Dengan siapa kita tukar barisnya? Ya, agar tidak melakukan banyak operasi, kita tukarkan dengan baris yang paling bawah. Ya. Jadi apa operasinya? Operasinya adalah ya B2 yang baru ini sama dengan kita tukar ya. Kita tukar posisinya berarti ini menjadi B4 ya. Kita tukar. Kemudian nanti ini B4 yang baru berarti sama dengan B2. Gitulah ya kita tukar. Nah, saya tulis di sini ya hasilnya. Berarti jadi apa? Jadi 1, 2 setengah 7 per 2, 0, 7 per 2. Kemudian kita tukar berarti ini jadi 0, 0. Ya, ini jadinya barisnya ini 1 ya. 1, ini 2, ini minus 1, ini 4. Nah, baris ketiganya tetap 0, 0, 1, 3 minus 2, dan 7. Kemudian yang baris keempat berarti si baris keduanya 0, 0, 0, 1. Oke, bentar. Iya benar. 1 min 1, 3. Nah, sampai di sini kita sudah kelihatan nih ada calon-calon si satu utama di sini. Berarti untuk membentuk dia menjadi satu utama, langkah yang paling dasar yang harus kita lakukan apa? Kita buat ini menjadi 0 ya. Ubah jadi 0. Ubah jadi 0. Nah, berarti gimana caranya? Ya tinggal kita kurangkan dengan dia gitu ya. Berarti operasi yang selanjutnya itu adalah B3 yang baru itu sama dengan B3 kita kurangi dengan B2. Nah, hasilnya apa? Kita tulis dulu ini 1, 2, 1 per 2, ini 7 per 2, ini 0, ini 7 per 2. Nah, ini tetap ya, yang kita berubah nanti kan baris ketiga ya. 0, 0, 1, 2, min 1, 4. Lalu, nah ini 0, ini 0, ini 0. Nah, kita perhatikan, 3 kita kurangin dengan 2. Berarti jadi berapa? 1 ya. Minus 2 dikurangin dengan min 1. Berarti min 1. 7 dikurangin 4 itu adalah 3. Nah, berarti kita tulis lagi yang baris keempatnya 0, 0, 0, 1, min 1, 3. Nah, sampai di sini perhatikan. Ya, ini sudah satu utama, yang ini sudah satu utama. Nah, perhatikan lagi di sini. Ya, lihat di sini, ternyata ini nilainya sama ya. Baris ketiga dengan baris keempat dia sama. Nah, berarti kita bisa lakukan operasi apa? Saya tulis ulang dulu ya. Ini jadinya 1, 2, sorry. 1, 2 setengah 7 per 2, 0, 7 per 2. Kemudian 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, min 1, 4. Kemudian tadi ini 0, 0, 0, 1, min 1, 3, ini juga 0, 0, 0, 1, min 1, 3. Nah, tadi kan sampai sini ya.
Karena tadi ini nilainya sama ya, baris ketiga dan baris keempat. Nah, ingat tadi ya, kalau misalnya kita punya sebuah baris yang semuanya nol ya, baris nol, berarti dia posisinya adalah yang paling bawah gitu ya. Nah, jadi agar kita membuat ini menjadi nol semua ya, maksudnya ini kan kalau kita operasikan ya, kita jumlahkan, kita kurangkan ya. Ini kan dia membentuk nol nol. Nah, maka operasinya adalah apa? B4 yang baru itu sama dengan B4. Kita kurangin dengan B3. Oke, ini B4-nya sini ya. Ya, agar nanti yang bawah yang nol nol bukan yang baris ketiga. Jadinya apa hasilnya? Hasilnya adalah 1, 2, 1 per 2, 7 per 2, 0, 7 per 2. Lalu ini 0, 0, 1, 2, min 1, 4. Nah, ini tetap ya 0, 0, 0, 1, min 1, 3. Ini jadinya 0, 0, 0, 0, dan ini 0. Ya, benar ya, 0. Nah, selanjutnya ini kita sudah punya satu utama. Selanjutnya ini sudah satu utama. Ini juga sudah satu utama. Nah, ingat ya, perhatikan soalnya. Dia bilang ini adalah eliminasi Gauss-Jordan. Berarti hasil akhirnya kita ingin bentuk jadi apa? Eselon baris atau eselon baris tereduksi. Kalau dia Gauss-Jordan. Oke, tereduksi ya. Nah, berarti apa? Kalau dia tereduksi, tidak boleh ada angka di atas satu utama. Berarti kita harus lakukan operasi agar ini nilainya jadi 0. Ini jadi 0, yang ini juga jadi 0, yang ini juga jadi 0. Kayak gitu ya. Nah, berarti gimana nih? Apa yang pertama kita operasikan? Kita operasikan dulu terhadap yang baris pertama ya. Ini kita ubah dulu yang ini jadi 0. Berarti apa operasinya kira-kira? Saya tulis di mana ya? Nah, di sini aja ya. Nah, operasinya adalah berarti baris 1 itu kita kurangkan dengan setengah baris 2. Nah, hasilnya jadi apa? Ini saya tulis di sini ya. Ini 0, 1, ini 2, ini tetap ya karena 0 nggak ngaruh. Nah, ini jadi 0. Kemudian 7 per 2 dikurangin setengah dari 2. Ya, 1. Berarti 7 per 2 kurang 1 berapa? 5 per 2. Benar nggak? Kemudian ini 0 dikurangin setengah dari min 1. Berarti 1 per 2. Nah, kemudian selanjutnya berapa berarti? 7 per 2 dikurangin dengan setengah dari 4. Berarti 7 per 2 dikurangin 2 ya. Berapa tuh hasilnya? Bentar, saya coba. Tadi kayaknya saya sudah kerjakan, tapi sudah menghilang. Berarti ini bentar. Tadi ini 7 per 2 dikurangin 2. 3 per 2 ya. Nah, kemudian ini jadi 0, 0, 1, 2, ini min 1, ini 3 per 2, kemudian ini 0, 0, 0, ini 1, min 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, nah, sampai sini dulu. Sampai sini bisa diikutin ya. Bisa Bang. Oke, nah berarti selanjutnya kita buat ini jadi 0. Dengan ini juga jadi 0. Apa yang harus kita lakukan? Kita operasikan dengan siapa dia? Kita operasikan dengan baris ke-3 ini. Nah, berarti kita bisa buat operasinya apa? Berarti yang pertama ini B1 yang baru ini kita kurangin dengan 5 per 2 B3. Kemudian nanti B2-nya ini kita kurangin dengan 2 kali B3 ya. Jadi hasilnya apa ini kira-kira? Yang ini 1, 2, ini tetap ya, ini 0. Kemudian 5 per 2 ini kita ubah jadi 0. Nah, selanjutnya ini setengah. Setengah dikurangin 5 per 2 dari ini, minus 1. Berarti setengah dikurangin, ini jadi positif ya. Jadi positif, jadi 1 tambah 5 itu 6, bagi 2 itu 3. Berarti ini hasilnya 3. Lalu ini 3 per 2,
dikurangin dengan 3/2. Bener ini 3/2. Sorry, ini... Oh, ini 4 ya? Iya, bener ya, 4 ya. Sorry, sorry. Berarti ini tadi... mana tadi? B2, 4 ya. 4 dikurangin 3/2. Jadinya berapa? Sorry, ada yang salah nggak nih kira-kira? Ini 1, 2, min 1, 4. Bener ya? 4 kita kurangin dengan... Oh, 4 dikurangin dengan... Sorry, sorry, sorry. 4 dikurangin... Ya, ini... sorry, mana sih tadi? Baris kedua. Oh ya, ini 4 dikurangin dengan 2 dikali... sorry. Bener nggak ini? Oh ya, 4 dikali 3 ya. Hasilnya adalah -2 ya. Berarti di sini... kenapa yang ini? Sebentar, kayaknya saya salah. Sebentar, sebentar, saya salah ini ya. Harusnya kita selesaikan dulu yang 3/2 ini ya. Sorry, sorry. Berarti 3/2 dikurangin dengan apa? Dengan 5/2 dari 3 ya. Dia dioperasikan dengan 5/2 dengan baris ketiga. Ya, benar. Berarti berapa ini? 3 dikurangin ini 15 minus 12 ya. Per 2 ini adalah -6. Oke, ini berarti hasilnya -6. Nah, ini 0, 0, 1. Nah, ini pastinya di 0. Lalu ini -1 dikurang 2 dikali -1. Berarti berapa nih? Ini jadi positif 2, berarti hasilnya 1. Berarti di sini 1. Lalu yang selanjutnya ini 3 ya. Berarti itu 3. Oke, sorry, 4. 4 dikurangin 2 dikali 3 ya, hasilnya -2. Berarti di sini -2. Nah, ini 0, 0, 0, 1, min 1, 3. Kemudian ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sampai di sini kita lihat, ini sudah eselon baris reduksi apa belum? Kita lihat di sini satu utama, di bawahnya 0 semua. Ini satu utama, ini sudah 0. Ini satu utama, ini sudah 0. Berarti ini sudah eselon baris tereduksi. Apakah artinya kita sudah selesai? Ya, sudah gitu. Apakah kita bisa lagi ubah-ubah ini? Tidak. Ya, jadi cukup mentok sampai di sini. Ini kita nggak bisa operasikan lagi apa-apa. Ya, karena sudah memenuhi eselon baris tereduksi. Nah, jadi kita punya solusinya apa? Ya, berarti ada A ditambah 2B ditambah 3E sama dengan -6. Kemudian dari persamaan yang kedua ini berarti C ya. C ditambah E sama dengan -2. Kemudian yang ini D dikurangin E itu sama dengan 3. Nah, ini solusinya. Nah, perhatikan ya. Angka 2 di sini ya, yang di sini saya tunjukkan di sini ya. Nah, dia di sini 2. Nah, yang di bawahnya ini 0. Nah, berarti ini bisa kita misalkan ya. Misal B-nya itu adalah P dengan P bilangan real. Kemudian siapa lagi yang bisa yang kita misalkan? Tentunya si 1 dan si C dan si D-nya ya. Berarti kita bisa misalkan C itu sebagai Q ya. Q-nya bilangan real dan D-nya adalah R ya, di mana R bilangan real. Nah, berarti solusinya apa nih? Kita punya berarti A-nya, oke, kita cari dulu D-nya. Siapa nih? Si D-nya ya. Oke, bentar. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya jadi C plus D itu sama dengan berapa nih? 1 ya? Atau D-nya itu sama dengan, oke, si C dulu ya. Si C itu sama dengan 1 minus D. Bener nggak? Kalau saya salah hitung. Kalau saya jumlahkan yang dua ini. Oh, benar ya, 1 ya. Oke, berarti kita tidak perlu buat si ini ya, si D-nya. Kita ganti dulu deh. Nah, jadi kita misalinnya itu cukup sampai si D saja ya. Coba kita misalkan di sini D-nya itu sama dengan Q, dengan Q-nya bilangan real. Nah, berarti sekarang si E-nya siapa di sini? E-nya itu adalah
apa? E-nya itu berarti D dikurangin 3. Nah, kemudian A-nya siapa nih? A-nya adalah minus 6 dikurang 2B dikurangin 3E. Nah, E-nya bisa kita ubah ke sini. Berarti ini sama dengan minus 6 minus 2B, kemudian minus 3 dikali D minus 3. Jadinya ini minus 6, ini minus 9, jadi 3 dikurang 2B dikurang 3D. Ya, jadi solusinya seperti itu. Nah, ini belum selesai ya. Oke, saya tambahkan dulu. Di mana ya? Di sini dulu ya. Jadi solusinya apa? Ya, ingat tadi kita misalkan ini B dan D-nya itu P dan Q. Nah, berarti A-nya itu sama dengan 3 dikurangin 2P dikurangin 3Q. Nah, B-nya siapa? B-nya adalah P. C-nya siapa? C-nya 1 dikurangin Q. Nah, lalu D-nya siapa? D-nya sama dengan Q. Lalu E-nya siapa? E-nya adalah apa? Q dikurangin 3 ya. Jadi inilah solusinya dalam bentuk P dan Q. Ya, saya tulis di sini saja ya solusinya. A, B, C, D, E. Ya, ini sama dengan yang pertama A-nya tadi 3 dikurang 2P dikurang 3Q. Kemudian B-nya itu sama dengan P, C-nya itu 1 dikurangin Q. Kemudian D-nya sama dengan Q, yang ini Q minus 3. Nah, dengan catatan siapa? P dan Q-nya adalah bilangan real. Seperti itu. Solusi dari sistem persamaan linear. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, izin bertanya Bang. Oke, silakan. Berarti solusinya itu nggak harus dalam bentuk angka ya Bang? Itu masih dalam bentuk persamaan juga kan Bang? Berarti kayak misal A sama dengan 3 B2 B, 3 Q. Itu kan sama aja masih dalam bentuk persamaan kan? Oke. Jadi memang untuk sebuah sistem persamaan linear itu tadi bukan bukan tidak harus sama dengan angka ya. Ingat ya. Oke, saya tulis di mana? Nah, sini ya. Ingat ya, SPL SPL tadi apa? Punya ada berapa solusi kemungkinan? 3 kan? Pertama apa? Tepat satu solusi. Kemudian yang kedua apa? Tidak punya solusi. Solusi yang ini tak hingga solusi. Solusi. Nah, ketika kita berhasil mendapatkan tepat satu solusi dalam persamaan linearnya, inilah yang nanti dia bentuknya angka kan? Ya, misalnya 1, 2, 5, ya atau berapapun lah itu. Nah, ketika dia tidak punya solusi, ya ya nggak ada solusinya gitu. Nah, tapi ketika tidak ya tak hingga solusi, inilah tadi yang dia tak hingga solusi. Ya, ini artinya dia tak hingga solusinya. Kenapa dia bisa tak hingga solusinya? Ingat ini tadi kita misalkan dengan parameter V dan Q ya. Artinya apa? Ya ingat tadi, misal tadi ini A-nya tadi adalah berapa tadi? 3 ya. 3 dikurangin 2P, 2 atau 3? Oh ya, 2P minus 3Q. Ya, dengan P dan Q-nya adalah bilangan real. Artinya apa? Artinya ada tak hingga P dan Q yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Ya, contohnya apa? Misal ya, contoh saya ambil nilai P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 0 misalnya. Ini bilangan real ya. Ya, P, Q-nya bilangan real. Nah, berarti si A-nya ini sama dengan apa? A-nya berarti 3 dikurangin 2 kali 1 dikurangin 3 dikali 0. Berarti 1 ya. Nah, A-nya 1. Kemudian si B-nya tadi adalah P ya. B-nya sama dengan P. Saya tulis dulu. C-nya sama dengan tadi adalah 1 dikurang 1 atau D kurang 1. Oh ya, 1 kurang Q. 1 kurang Q yang D-nya sama dengan Q. Lalu yang E itu tadi adalah Q minus 3. Nah, berarti B-nya di sini siapa? B-nya sama dengan 1. Kemudian ini C-nya berapa? 1 dikurangin 0 sama dengan 1. Lalu ini D-nya sama dengan 0.
Kemudian E-nya sama dengan minus 3. Jadi salah satu solusinya ya, kalau misalnya saya ambil contohnya ini, solusinya adalah apa? Solusinya adalah ya A, B, C, D, E. Ini sama dengan A-nya adalah berapa? 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah 1, D-nya adalah 0, dan E-nya adalah minus 3. Nah, ini solusinya ketika P-nya 1 dan Q-nya 0. Kalau nanti Q-nya ini berubah, misal kalian ambil Q sama dengan 2, maka solusi yang didapatkan juga sudah beda lagi gitu. Artinya apa? Artinya ada tak berhingga solusi. Nah, jadi kalau tidak percaya bisa dicoba ini solusinya ke SPL-nya tadi. Ya, SPL-nya tadi apa soalnya ini? C ditambah 2D dikurangin E sama dengan 4. Ya, berarti C ditambah 2D dikurangin E sama dengan 4. Ini salah satu persamaannya tadi. Kita coba masukkan C-nya 1 ditambah 2 dikali D-nya 0 dikurang minus 3 sama dengan 4. Ya, ini 1 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 4. Benar, gitu. Ya. Nah, itu bisa kita coba buktikan untuk keempat persamaannya ini tadi. Ya, seperti itu. Jadi, dia bukan masih dalam persamaan lagi, tapi dia menandakan ada tak hingganya solusi. Gitu. Orija. Orija ya tadi yang namanya ya. Iya bang, paham paham bang. Paham Makasih ya? bang. Oke, yang lain gimana? Bisa ya dipahami atau ada yang mau bertanya lagi? Jangan malu ya kalau ingin bertanya, kalau memang merasa masih kurang paham gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya. Itu sih untuk pertemuan pertama itu terkait SPL. Jadi poin penting yang harus diingat itu adalah yang pertama itu mungkin tadi terkait sistem persamaan linear. Masalah ini tadi ya, kalau dia tidak punya solusi yang masalah dengan kalau kita bawa dia persamaan garis ya. Nah, ini tadi mungkin perlu diingat. Kemudian apalagi tadi ya? Oke, kenapa ini kok kayaknya nge-lag? Oke, sebentar. Oke, agak loading ya. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi tadi masalah metode penyelesaian apa saja ya? Kramer, tadi ada inverse dan lain-lain. Kemudian augmented matrix itu matriks yang diperluas ya. Kemudian ya yang perlu kalian sering berlatih itu adalah di operasi baris elementer ini. Ya, di sini ini yang perlu kalian tekankan. Jadi gini, dalam melakukan operasi baris elementer ya, melakukan OBE ini ya, setiap orang itu bisa beda-beda. Ya, jadi tidak mungkin sama. Dalam artian ya pemikiran Orija dalam melakukan operasi baris elementer dengan misalnya sifat, nah itu tentu saja bisa berbeda dan tentu bisa sama gitu. Tapi umumnya ya kalau misalnya kalian di ujian gitu ya melakukan OBE, nah itu pasti kan sangat sedikit ya kemungkinannya bahwasanya OBE yang dilakukan Orija itu sama dengan yang dilakukan oleh Shiva gitu ya. Nah, jadi kuncinya kalian di sini harus sering berlatih. Ya, berdasarkan pengalaman angkatan 2020 waktu itu banyak yang mengulang matriks dan ruang vektor itu karena gagal di OBE. Apa yang terjadi? Karena mereka ya akibat dari tidak pernah berlatih gitu ya. Tidak berlatih ya, kemudian masalah waktu ya, waktu ujian gitu, waktu ujian yang singkat. Nah, ini mengakibatkan apa? Ya karena waktu itu masih online ya. Jadi mereka akhirnya pakai Google ya. Jadi di Google ini kan ada ya yang dia OBE ya. Kita bisa melakukan operasi baris elementer melalui Google atau di secara online kayak gitu. Nah, karena panik ya,
takut kan nilainya jelek, akhirnya banyak teman-teman saya yang akhirnya memutuskan untuk memakai Google. Ya, mereka ngerjain sendiri-sendiri, tapi ya sama-sama lihat Google gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya cara ataupun OBE yang dihasilkan ya karena dia itu sistem ya, jadi dia sama semuanya. Alhasil mereka diindikasi melakukan kecurangan mencontek saat ujian. Dan akhirnya nilainya gitu ya. Jadi saya nggak ingin teman-teman eh, mengalami hal tersebut gitu ya. Meskipun mungkin ini nanti kalian pasti ujiannya offline, nah maka saya sarankan untuk sering-sering berlatih melakukan operasi baris elementer kayak gitu. Ya, jadi agar nanti kalian sudah terbiasa. Ingat saja ya kunci dari OBE saya terus gimana ya? Kunci dari OBE tadi ya, saya kalau dari saya ini, saya seringnya itu saya pertama ini buat jadi satu dulu. Nah, setelah itu buat ini jadi nol. Nah, kemudian saya buat di sini jadi satu. Kemudian ini nol, baru di sini satu, baru saya ke sini nol, baru di sini nol nol. Kayak gitu ya. Nah, jadi begitu langkah pengerjaannya kalau dari saya. Jadi kalian boleh bebas kalau misalnya kalian mau buat ini dulu satu nol nol, baru yang di sini satu, baru nol yang di atas dulu, boleh gitu, nggak masalah. Jadi ada banyak sekali variasi, tapi saya cenderung menggunakan yang ini saja ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini tiga, yang ini empat, yang ini lima, kemudian ini enam, dan yang ini tujuh. Seperti itu. Ya, itu mungkin yang perlu diingat ya. Kemudian ini masalah eselon baris tadi, sifat-sifatnya tadi ini, yang empat ini ya. Dimana kalau tadi dia hanya memenuhi tiga, berarti dia eselon baris terreduksi. Eselon baris. Kalau misalnya dia memenuhi keempatnya, dia eselon baris terreduksi. Nah, ini juga tadi ya terkait Gauss dan Gauss-Jordan, bedanya di mana? Kalau eliminasi Gauss, OBE-nya itu akan menghasilkan eselon baris. Sementara OBE di eliminasi Gauss-Jordan menghasilkan eselon baris terreduksi. Ya, itu mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Gimana? Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Aman Bang. Oke, aman ya, masih gampang ya. Ya, jadi selagi teman-teman sering berlatih, saya rasa tidak menjadi masalah gitu. Jadi kuncinya adalah kalian sering berlatih melakukan OBE itu tadi. Ya, oke, mungkin